Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadawrasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum, ada beberapa orang, lebih dari satu orang, dua, tiga, atau empat, atau bahkan lebih, berkumpul di suatu tempat, yang tempat tersebut umumnya dijadikan sebagai tempat khusus untuk mendekat kepada Allah, tempat yang khusus untuk taqarrub kepada Allah, entah di masjid, entah di musalla, entah di majlis, atau di suatu tempat manapun, yang kemudian dijadikan tempat itu tempat untuk berkumpul. Yatluna kitab Allah, yang mereka semua membaca kitab Allah, yang mereka semua membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu, dan mereka juga mengkaji Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya, ma'aninya, tafsirnya, fiqihnya dari Al-Quran tersebut. Tiada lain kecuali nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran itu serta mempelajarinya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah juga akan mencurahkan limpahan rahmatnya bagaikan hujan yang deras bercucuran. Wa haffathumul malaikah, malaikat juga akan menjadi teman-teman mereka. Para malaikat akan menaungi mereka semua bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka ila samai dunia, sampai ke langit pertama. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan semua orang yang hadir pada majelis tilawah tersebut di hadapan para malaikatnya. Allah membanggakan mereka dengan cinta dan ampunannya. Allah menyerukan kepada para malaikat, wahai ibadi, hamba-hambaku, entah malaikat, entah bebatuan, entah pepohonan, entah angin, cahaya, planet-planet, semuanya mengetahui bahwa Allah telah mengampuni semua yang duduk di majelis tilawah tersebut, di tempat tersebut untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Allah mencintai mereka, sehingga kata Rasulullah SAW, ahlul Quran ahlullah. Jadi Allah memiliki orang-orang terkhusus, orang-orang dekat dari kalangan manusia, disebut ahlun. Innalillahi ahlun, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Bahasa makna secara terjemahan bebas, tapi yang dimaksud bukan berarti Allah bereproduksi, bukan berarti Allah berkembang biak. Allah tunggal, Allah tetap tunggal, tidak terbagi. Yang dimaksud ahlun di sini adalah kekasih-kekasihnya. Jadi terjemahan secara bebasnya, makna bebasnya memang keluarga, tapi makna istilahinya adalah kekasih-kekasih Allah, orang-orang kepercayaan Allah, hamba-hamba yang sangat diperhatikan oleh Allah, seperti halnya keluarga. Siapa mereka? Mereka ahlul Quran wa khassatuh. Ahli Al-Quran bahkan disebut sebagai khassatuh, sebagai hamba-hamba yang khusus menurut Allah Ta'ala. Oleh karenanya ketika saya ditanya mengapa sekarang seringkali mengadakan program khatmul Quran, dalam rangka apa? Jawabannya dalam rangka mencetak ahli-ahli Quran,
mencetak para pecinta Al-Quran, mencetak orang-orang yang senantiasa mendawamkan Al-Quran. Karena annal Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat lahum kepada mereka, kepada ahlinya yaumal kiamat. Pada hari kiamat, syafi'an li ahli, akan menjadi pemberi syafaat. Maka ajakan saya, program saya mengadakan khatmul Quran, di antaranya saya ingin kita semua memiliki bekal untuk akhirat. Saya ingin kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Ketika di akhir zaman ini begitu banyak manusia yang hanya berpikir menyiapkan bekal di dunia hingga lupa untuk bekalnya di akhirat. Dengan kesibukan bekerja, kesibukan duniawi, melalaikan manusia dari kehidupan akhirat yang selama-lamanya, yang pasti akan kita hadapi. Sedangkan kehidupan dunia ini hanya sementara saja, bagaikan orang yang berkelana, tidak mungkin selama-lamanya akan di dunia. Kita akan pulang kembali ke tempat asal kita. Dan ini juga menjadi harapan saya, semoga ketika diajak untuk mengkhatamkan Al-Quran, jika ada jiwa-jiwa yang merasa belum sempurna dalam pembacaan Al-Qurannya, ini akan menjadi motivasi untuk menjadi murattilil Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan ilmunya, dengan tepat, dengan benar, tertib dan benar, dengan bagus dan benar, dengan baik dan benar. Maka perlu kita mempelajari tajwid, tahsin, makharijul huruf, sifatul huruf, sehingga dengan terus membiasakan pelaksanaan khatmul Quran ini, tilawatul Quran ini, akan menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk terus memperbaiki dan semakin baik lagi, dan semakin mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam pembacaan Al-Quran, ketika kita menjadi ahlul Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'al Quran wa 'amila bih, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka ulbisa walidahu tajan min nuri yaumil qiyamah, orang tuanya akan dipakaikan mahkota berupa cahaya pada hari kiamat. Anak yang membaca, orang tua mendapatkan fadilah dari bacaan anaknya pula. Bagaimana menurut kita dengan orang yang membacanya sendiri? Maka Rasulullah mengatakan itu, fama dhannukum billadzi amila bih. Maka bagaimana dengan orang yang membacanya? Tentu lebih daripada mahkota berupa cahaya, akan dipakaikan pakaian yang indah, dan mereka fi manabirin min nur, mereka akan berada pada mimbar cahaya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, di mana ma'al anbiya wal mursalin, bertetangga dengan para nabi dan para rasul. Ini harapan kita, semoga kebiasaan ini pun menjadi salah satu rintisan yang akan tetap terlaksana hingga akhir masa, walaupun al-faqir telah tiada suatu saat kelak. Jadi ini pun dalam ranah saya sedang mewariskan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang mudah-mudahan sepeninggal saya kebiasaan ini pun tetap terlaksana, bahkan di dekat kubur saya,
Jika yang jauh dari kubur saya berharap terus tetap membacanya, melaksanakan khatmul Quran, merutinkan, mendawamkan, mengistiqomahkan. Dan saya sangat berterima kasih jika sahabat-sahabat saudara-saudaraku, atba'in semuanya, ada yang ridha, ikhlas menghadiahkan bacaan tersebut untuk Al-Faqir, entah saat ini sebelum kematian tiba atau kelak setelah kematian tiba pada Al-Faqir. Semoga itu akan menyelamatkan Al-Faqir dari siksa kubur, dari siksa api neraka. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan pahala, balasan yang lebih banyak, yang berlimpah, yang lebih baik dari apa yang telah dihaturkan selama ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wa nafumikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Kemudian juga bacaan Quran kita dihadiahkan seperti tadi di dalam doa untuk Rasulullah, untuk istri-istri Rasul, keluarga Rasul, etorahnya Rasul, ahlul bait Rasul, para sahabat, khulafaur rasyidin, a'immatul mujtahidin, para ulama, para aulia, para masyayikh, para mursyid kita. Kemudian juga orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, jamaah bab Rasul semuanya, orang tuanya, keluarganya, pengikut kita, dzurriyyah kita hingga akhir zaman nanti. Insyaallah fadilahnya akan diberikan kepada semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.